Halo guys, perkenalkan nama gue Rangga. Selamat datang di channel gue, Abang Hitam. Everybody get up. I'm King Kong, beat my fucking chest. I don't feel the pressure, show the world the best. I endure the pain, let the gorillas out, ignore the chains. Now all my niggas out, thou have forsaken me. Finally back making heat, cooking like a bakery. Now there ain't... Jadi pada konten kali ini, gue di sini akan menjelaskan atau lebih tepatnya menganalisis sebuah karya desain, yang mana karya desain tersebut merupakan sebuah postcard. Dapat teman-teman lihat semua. Ini merupakan postcard dari film yang beberapa waktu lalu sudah rilis di bioskop, yaitu film Jujutsu Kaisen Zero the Movie. Mungkin dari teman-teman pasti udah ada yang nonton. Nah, jadi di sini gue akan membantu untuk menjelaskan, juga mendeskripsikan serta menganalisis apa aja yang ada dan juga apa aja yang terkandung dalam postcard ini. Sebelum itu, biarkan saya untuk mendeskripsikan dulu apa aja yang terkandung dalam postcard ini. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada ilustrasi dua tokoh, yang mana ada gambar manusia, juga ada gambar monster di sampingnya. Kemudian juga penggunaan warna merah, biru, juga putih, dan ada tipografi di dalamnya di pojok kiri atas saya, juga di pojok kanan bawahnya. Nah, kemudian di bagian belakangnya juga terdapat logo dari filmnya Jujutsu Kaisen. Nah, udah fokus ya, Jujutsu Kaisen Zero. Ini dapat teman-teman lihat. Dan di bawahnya lagi terdapat copyright dari postcard ini yang mewakili dari filmnya juga. Sekarang kita masuk ke tahap analisisnya. Oke. Jadi yang pertama yang akan kita analisis adalah ilustrasinya. Jadi pada postcard ini tampak jelas terdapat ilustrasi di dalamnya yang sudah teman-teman lihat tadi dan juga sudah saya sampaikan. Pada postcard ini dapat kita lihat ilustrasi tersebut menggambarkan dua tokoh dari film. Yang pertama, dapat teman-teman lihat di situ ada tokoh laki-laki yang digambarkan atau diilustrasikan dengan raut muka amarah gitu, emosi, tidak senang. Dapat dilihat dari raut mukanya yang apa sih gitu. Kemudian juga di sebelahnya ada gambar atau ilustrasi monster dengan senyum yang cukup mengintimidasi karena senyumnya yang lebar, senyum Pepsodent, dengan gigi yang panjang, gigi taring yang panjang juga tajam. Dapat teman-teman lihat, nah giginya lancip-lancip. Kalau kita lihat langsung berhadapan, betapa mengintimidasi senyumnya. Mungkin lihat langsung kita membeku, terpaku membeku. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tipografinya. Kalau teman-teman sudah perhatikan tadi, di sini ada dua tipografi di bagian depannya, di pojok kiri atas saya, juga di pojok kanan bawah, atau lebih tepatnya yang satu di atas, persis di atas gambar laki-laki, yang satunya persis di bawah gambar perempuan. Tipografinya ini bertuliskan yang di atas laki-laki bertuliskan Yuta Okotsu, dan yang di bawahnya, di bawah si monster, bertuliskan Rika Orimoto. Nah, untuk informasi bagi teman-teman, jadi yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan nama dari karakter yang ada dalam ilustrasi di postcard ini. Yuta Okotsu merupakan nama dari sang laki-laki, sedangkan Rika Orimoto merupakan nama dari sang monster. Mengapa namanya Rika? Ya karena dulu sewaktu masih hidup, sebelum dia menjadi kutukan, Rika ini adalah seorang anak gadis yang juga merupakan teman kecilnya si Yuta. Kemudian ada ya karena kejadian yang sudah saya bilang tadi,
Saya tidak mau spoiler, jadi saya tidak akan menyebutkan kejadiannya apa, karena kejadian tersebut membuat Rika tanpa sengaja terkutuk. Nah, singkat cerita, Rika berubahlah menjadi monster yang kemudian terikat sama si Yuta. Nah, kemudian dapat teman-teman lihat, kita cari fokusnya dulu. Nah, ini tipografi yang terdapat di bagian depan ini dapat digolongkan sebagai salah satu jenis tipografi serif, karena dapat teman-teman lihatnya di setiap ujung hurufnya terdapat kepala atau ekor gitu. Itu merupakan ciri khas dari font serif. Kalau diperhatikan lagi, font ini memiliki kemiripan dengan tulisan-tulisan atau tulisan yang merupakan hasil cetak dari mesin ketik. Dapat teman-teman lihat perbandingannya, itu memiliki kemiripan. Nah, tujuannya apa tujuannya? Itu kan kita tahu bahwa mesin ketik itu adalah sesuatu yang jadul. Jadi jadul berhubungan dengan hal-hal yang antik masa dulu. Nah, ini kebetulan juga film ini merupakan film alur flashback, yang mana sebenarnya udah dari anime ini sudah ada season 1-nya atau serial dari anime ini season 1. Itu merupakan kisah yang udah ada sesudah alur cerita yang ada di film ini, sehingga tujuan penggunaan itu untuk menunjukkan ini merupakan alur flashback. Juga dapat teman-teman lihat nih, tulisannya ini kayak seperti bergetar-getar gitu ya, kayak bergerigi gitu. Ini anime merupakan anime bergenre horror action. Nah, itu mungkin untuk menunjukkan sisi, jadi tujuan penggunaan huruf tipografi yang bergetar-getar ini untuk menunjukkan sisi horornya begitu. Jadi kesan horornya tampak karena tulisannya tampak jadul, juga kayak mau pudar-pudar gitu loh. Kemudian pembahasan ketiga, warna. Nah, jadi di sini kita akan membahas warna yang ada pada postcard ini. Coba teman-teman lihat apa aja warna yang ada di dalam postcard ini. Betul. Jadi di sini ada warna putih yang menjadi warna dominasi. Nah, warna background dari postcard ini, depan belakang berwarna putih. Kemudian juga penggunaan warna biru sebagai background karakter, dan juga penggunaan warna merah sebagai background karakter yang satunya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dulu penggunaan warna merah juga biru pada postcard ini, tujuannya. Jadi tadi saya sudah jelaskan kan, ini merupakan tokoh laki-laki dan ini merupakan monster yang dulunya merupakan seorang anak gadis. Lalu kemudian kalau kita lihat-lihat dari warnanya merah dan biru itu sudah menggambarkan kayak ini menunjukkan sebuah gender gitu loh. Sudah mungkin teman-teman juga sering memperhatikan psikologi warnanya ya. Biasanya warna biru itu selalu menggambarkan atau menyimbolkan gender laki-laki, men gitu. Sedangkan warna merah, pink segala macam itu selalu menyimbolkan atau melambangkan gender perempuan. Dapat juga teman-teman lihat yang seperti saya sudah jelaskan, Yuta di sini seorang laki-laki, backgroundnya berwarna biru, dan ini Rika seorang monster perempuan, kita bilang monster perempuan saja supaya mempermudah, digambarkan dengan background berwarna merah. Nah, itu sudah tampak jelas bahwa penggunaan warna ini bisa juga untuk menampilkan gender dari karakter gitu. Kemudian yang keempat ada layout. Coba teman-teman perhatikan pada postcard ini, jika kita tarik garis di tengah itu akan memunculkan sesuatu yang simetris. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa layout pada postcard ini menunjukkan peletakan yang simetris yang dapat kita lihat jika kita tarik garis di tengahnya ini. Itu menunjukkan keseimbangan antara bagian kiri juga bagian kanan gitu. Yang kelima, kita akan membahas apa fungsi dari postcard ini. Membicarakan tentang fungsi dari postcard, sebenarnya
postcard itu banyak fungsinya, namun makin kesini postcard itu lebih menuju kepada satu fungsi yang paling umum. Jadi fungsi dari pembuatan postcard ini atau fungsi dari postcard ini sendiri, apalagi kita sesuaikan dengan konsep yang ada dalam postcard ini, postcard film Jujutsu Kaisen Zero the movie. Tentu saja fungsi dari postcard ini ya sebagai cenderamata bagi para penonton yang menonton di bioskop, khusus hanya untuk yang menonton di bioskop, karena di bagian belakang terdapat copyrightnya. Di sini di belakangnya udah dijelaskan bahwa postcard ini tidak untuk dijual, karena ini hanya bisa didapatkan jika kita tukarkan di bioskop. Jadi persyaratan utamanya kita harus nonton sendiri, ya bukan nonton sendiri, maksudnya kita harus datang ke bioskop untuk supaya bisa mendapatkan postcard ini, begitu. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yang akan kita bahas di sini yaitu target sasaran dari postcard ini. Coba teman-teman lihat sekali lagi, lihat untuk terakhir kalinya, perhatikan. Ini merupakan ilustrasi postcard dari film anime. Sekali lagi saya bilang, ini postcard dari film anime. Nah, sudah cukup jelas kan? Sudah saya bilang anime. Nah, dari situ sudah jelas bahwa yang menjadi target sasaran dari postcard ini yaitu semua kalangan, khususnya orang-orang yang menjadi pecinta anime, penyuka anime, atau biasanya dikenal sebagai anime lovers, atau mungkin sekarang lebih dikenal sebagai wibu. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, yang menjadi target sasaran dari postcard ini adalah semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia sekalipun. Jika ia menyukai anime, berarti dia merupakan target sasaran dari postcard ini, begitu. Sekian penjelasan dari gue. Mungkin dari pembahasan saya ada yang sulit dimengerti. Bagi teman-teman semua, kalian penontonku, kalau ada kritik boleh kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jikalau konten ini sangat membantu teman-teman atau menghibur teman-teman, mungkin boleh teman-teman bantu saya dengan like, comment, and subscribe channel ini supaya saya semakin semangat untuk membangun channel ini. Sekian dari saya, see you and bye.